buat teman-teman penikmat drakor. Lo pernah nonton serial yang awalnya bikin semangat, terus juga bikin lo duduk tegak, nahan napas, excited setiap episode, terus pas pertengahan jalan lo mikir, kenapa sih ini nggak kelar-kelar juga? Drakor ini tuh makin ke belakang, makin ngebosenin saking bosennya. Gua sampai gak sadar asik sendiri main HP. Nah, itu yang gua rasain nonton serial Korea yang satu ini. Good Boy. Awalnya, idenya lumayan gila. Mantan atlet nasional Korea, mantan peraih medali Olimpiade, dibikin jadi tim rahasia buat ngelawan penjahat kelas kakap. Gokil kan? Gue langsung mikir, ini bakal jadi kayak The Avengers versi atlet Korea. Tapi kenyataannya, ya lebih kayak nonton turnamen bela diri yang kepanjangan durasinya. Beberapa episode pertama tuh lumayan solid. Aksinya dapet, lucunya juga ada, dan karakter-karakter utamanya punya chemistry yang cukup bikin lo peduli sama mereka. Tapi sayangnya, itu cuma di awal. Karena makin lama lo nonton, makin kerasa kalau ceritanya nggak tahu mau dibawa kemana. Tiba-tiba mereka bikin karakter yang awalnya manusia biasa, pegawai bea cukai, jadi penjahat global dengan jaringan pembunuh profesional dan duit cash segunung. Gue kayak, lah, ini dari mana ceritanya? Kayak nonton Fast and Furious versi bea cukai, tapi lupa logika. Serius guys, padahal gue berharap banget ini bakal epic. Di drakor ini punya komponen itu. Ada adrenalin, ada chemistry, dan tiap karakter punya sisi menarik. Apalagi musuh utamanya karismatik, manipulatif, dan bener-bener ninggalin kesan. Lo benci dia, tapi sekaligus penasaran dia bakal ngapain lagi. Tapi begitu masuk pertengahan season, tempo ceritanya ngedrop. Kayak lo lagi nonton sprint 100 meter, tapi tiba-tiba atletnya jalan kaki aja. Cerita mulai repetitif, konflik dipanjang-panjangin, dan beberapa adegan mulai terasa maksa. Contoh, adegan perkelahian. Dari yang awalnya intens dan masuk akal, lama-lama kayak nonton video game mode God mode. Pukulan gak masuk akal, karakter yang gak pernah istirahat, dan entah kenapa, semua orang tahan banting kayak Hulk. Dan jangan mulai soal logika medis bro. Park Bigi itu dihajar bolak-balik, kepala dipukulin berkali-kali, tapi tetap bangun, jalan, dan ngomong. Realitanya, itu otaknya udah jadi jus alpukat sejak episode 7. Gue ngerti ini fiksi, tapi minimal kasih kita ilusi kalau mereka tahu struktur kepala manusia gitu. Terus yang bikin capek, serial ini 16 episode, 16 onta-onti. Padahal, jujur aja, 10 atau 12 episode tuh udah cukup banget. Makin ke tengah, ceritanya makin repetitif. Pukulan gak masuk akal, aksi yang berlebihan, dan karakter yang kayaknya gak berkembang sama sekali. Yang bikin tambah berat, chemistry antar karakter mulai melemah. Tim yang awalnya terasa kompak, sekarang kayak orang-orang random dilempar ke satu ruangan dan disuruh pura-pura akrab. Dan ini bukan salah aktornya, akting mereka cukup oke. Tapi naskahnya, ya, sepertinya penulisnya kehabisan bensin di tengah jalan. Gue sebenarnya pengen banget suka sama serial ini. Apalagi ada Park Bo Gum yang gue suka banget sejak When Life Gives You Tangerines. Tapi sayangnya, akting yang oke gak bisa nutupin penulisan yang malas banget. Penjahatnya sih karismatik ya. Dingin, licik, dan berbahaya. Tapi semua karakternya, baik jagoan maupun lawan, gak punya kedalaman emosi. Gak ada satupun hubungan antar karakter yang bikin gue invested. Dan itu fatal banget buat serial sepanjang ini. Gue gak bilang serial ini jelek total ya. Kalau lo suka drama penuh aksi dan karakter jahat yang dominan, mungkin beberapa bagian masih bisa dinikmati. Tapi kalau lo cari alur cerita yang rapi, masuk akal, dan ending yang memuaskan, lo mungkin bakal frustrasi kayak gue. Karena jujur, serial ini harusnya kelar di 10 atau 12 episode. Tapi dipanjangin sampai 16 dan itu kerasa banget. Dan buat gue, nggak ada yang lebih nyesek dari nonton drama yang mulai dengan potensi besar, lalu hilang arah di tengah jalan. Serial ini kayak snack kemasan yang bungkusnya keren, tagline-nya menjanjikan, tapi begitu dimakan, kosong, hambar. Bikin kenyang cuma karena kepanjangan, bukan karena enak. Gua kasih nilai 5 dari 10. Setengah karena usahanya, setengah karena premis awalnya keren. Tapi sisanya, mending lo nonton ulang Doraemon atau drama kriminal beneran. Gimana menurut lo? Lo udah nonton serial ini? Atau baru pengen nonton tapi jadi ragu? Gue pengen tahu pendapat lo.
Apakah lo juga mulai skip-skip waktu nonton, atau malah tetap enjoy sampai akhir? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like and subscribe kalau lo suka review jujur model begini. Kita bakal bahas lebih banyak drama, film, dan serial absurd lainnya yang bisa jadi bagus, atau justru bikin naik darah. Sampai ketemu di video berikutnya. Cheers! Dope. Dope.